Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, cryptocurrency market turun sebesar 1,31%. Dan kembali lagi ke crypto market cap totalnya menjadi 2,59 triliun US dollars. Dan kalau kita bisa lihat juga Bitcoin sesuai dengan analisa kita kemarin, dia kurang bensin untuk lanjut ke atas ya. Dimana gue kemarin bilang, gak worth it untuk beli di daerah sini, karena menurut gue akan bisa kemungkinan kembali lagi ke 60.000 US dollars. Dan ternyata benar, kembali lagi ke daerah situ, bahkan sedikit lebih rendah, di 59.850. Jadi bisa kita lihat sekarang Bitcoin support utama di daerah sini, yaitu sekitar 60.000 sampai ke 59.606. Nah, mungkin ada yang bertanya, bro, ini 59.606 itu dari mana? Ini dari sini kita bisa lihat. Ini adalah previous resistance sebelumnya. Seperti yang gue bahas berkali-kali, previous resistance, apalagi yang cukup kuat di sini ya. Ini lumayan kuat kalau kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. Wah, berapa kali dites nih. Pasti ditambah di sini juga. Artinya apa? Resisten yang kuat saat tertembus, apalagi dengan momentum yang cukup, seringkali berubah menjadi support gitu ya. Dan dibantu juga dengan apa? MA20 yang sudah ya basically sekarang udah di pintu gitu ya, sudah ketemu bahkan dengan harga si Bitcoin sekarang ya. Dimana kita bisa lihat bahwa dia juga bereaksi dengan MA20 di daily. Oke, mungkin untuk teknikalnya nanti kita bahas lebih dalam di belakang. Dan kita akan masuk ke berita yang cukup bullish, di mana Walmart sudah memasang 200 Bitcoin ATM ya, atau ATM Bitcoin ya. Di mana yang gilanya lagi, 200 ini baru awal saja. Planning mereka ini akan mencapai 8.000 ATM yang akan dipasang di seluruh Walmart di mungkin sekarang masih di Amerika Serikat saja ya. Tapi kalau kita lihat fee-nya cukup besar ya. Untuk beli Bitcoin itu sebesar 4% dan untuk di exchange lagi ke dolar itu sebesar 7% ya. Tapi baik lagi, ini bisa membuat adopsi menjadi lebih besar. Karena kita tahu bahwa semakin banyak yang memegang Bitcoin, maka semakin baik untuk cryptocurrency. Dan bukan cuma saja memegang, tapi dipakai untuk transaksi. Jadi adopsi in general. And it's quite good for crypto in general. Oke, dan selain dari itu juga ada berita dari Cardano, di mana salah satu partnership dia di Ethiopia dinamakan menjadi salah satu proyek yang paling influential di 2021, yaitu dengan kerjasama dia dengan Ministry of Education di Ethiopia, di mana mereka membuat satu sistem untuk memonitor performa murid-murid di local schools di Ethiopia. Dan tentunya dengan seperti itu, ini akan menambahkan efisiensi dari edukasi di Ethiopia dan juga bisa spesifik tahu bagaimana performance setiap murid-murid di seluruh negara tersebut. Dan otomatis seperti kita tahu, edukasi akan sangat berpengaruh apalagi di negara-negara yang masih terus berkembang gitu seperti Ethiopia. Dan ya bisa dibilang ini masuk ke dalam ranking 14 dari proyek yang paling influential di tahun ini. Oke, dan berita selanjutnya adalah mengenai Tesla yang kemungkinan besar akan kembali lagi menerima Bitcoin sebagai payment, di mana ini terindikasi dari report kuartal ketiga dari Tesla ini yang diajukan ke SEC. Di mana ternyata sampai tanggal 30 September kemarin, Tesla ini sudah memiliki Bitcoin sebesar 1,5 miliar dolar dalam Bitcoin ya. Jadi otomatis kalau kita lihat itu terus bertambah. Dan kalau kita lihat juga di waktu itu the B word ya, di mana itu adalah satu stream antara Jack Dorsey, terus Cathie Wood dan juga tentunya si Elon Musk ya, di mana dia bilang nanti dia akan kembali lagi untuk menerima Bitcoin apabila 50% dari mining Bitcoin itu sudah renewable energy. Dan seperti yang kita tahu, saat China sudah mulai nge-ban mining crypto atau lebih tepatnya mining Bitcoin, itu mulai banyak miners China yang pindah dan ternyata cukup besar yang pindah ke Amerika Serikat. Dan buat yang kalian tahu juga, Bitcoin mining di Amerika Serikat cenderung lebih renewable gitu, atau green energy gitu kesannya. Otomatis kata-kata 50% renewable energy ini semakin dekat. Berarti kita bisa berspekulasi bahwa dalam waktu dekat Tesla akan kembali lagi menerima Bitcoin. Dan kalian tahu tentunya waktu pengumuman Tesla kemarin waktu di bulan kapan ya kalau nggak salah ya, di pertengahan tahun lalu, di pertengahan tahun, saat dia bilang dia akan menerima Bitcoin dan kita lihat harga Bitcoin naik dengan cepat.
Oke, sekarang kita akan bahas mengenai Bitcoin dominance, di mana kita lihat sekarang MA200 tadinya tertembus, tetapi kurang kuat ya untuk Bitcoin, akhirnya malah kembali lagi menjadi resisten. Nah, mungkin sekarang ada yang bertanya, bro, Bitcoin dominance turun, kok yang lain tetap merah sih altcoins, bukannya biasanya hijau? Biasanya hijau, kenapa? Karena seringkali kita tidak menghitung dollar index. Jangan lupa bahwa altcoins yang lu lihat FTM BUSD, Helium BUSD, atau apapun yang dengan BUSD, atau USD lah lebih tepatnya ya, itu semua harus lu lihat juga indeks dolarnya. Kalau indeks dolar sedang naik, dan bisa dibilang demand untuk alts ya biasa-biasa saja gitu ya, ya berarti akan turun gitu, walaupun Bitcoin dominance-nya turun gitu. Jadi Bitcoin dominance ini lebih tepatnya adalah indikasi untuk melihat apakah Bitcoin akan outperform atau akan di-outperform oleh altcoin, gitu ya. Jadi itu yang lebih tepat untuk Bitcoin dominance, jangan sampai salah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke BTC USD pair, ya, di mana kita bisa lihat bahwa kemarin sesuai dengan analisa kita, bahwa Bitcoin kurang bensin menurut gua kemarin kan untuk bisa lanjut ke new all time high. Dan ternyata benar tertahan oleh Bollinger Band atas dan gak menemukan support di EMA 50, akhirnya turun ke bawah. Dan buat kalian yang sudah pasang buy limit di 60.000 US dollars, congratulations, kembali lagi Bitcoin ke daerah situ ya. Jadi sesuai dengan prediksi kita kemarin. Nah, tapi pertanyaannya, oh ini 60.000 apakah udah nih, nggak akan bisa ke bawah lagi? Masih bisa in theory. Kenapa? Karena kita lihat hari ini menjadi hari yang sangat penting untuk Bitcoin. Karena kita bisa lihat MA20 sudah sangat dekat. Jadi PR terbesar Bitcoin adalah jangan sampai close daily di bawah MA20 yang ada di 59.863 dolar. Gitu ya. Jadi itu PR Bitcoin. Apabila dia berhasil close di sini, apalagi dengan close-nya di atas, ya kalau bisa di atas 62.000, itu very bullish sign untuk Bitcoin. Berarti dia bereaksi sekali dengan MA20 di daily. Ya. Dan kalau bisa dibilang sekarang technically speaking, sepertinya sudah ada mulai reaksi ya, buktinya sudah mulai sedikit terpantul. Tapi baik lagi masih ada 19 jam, jadi kita belum tahu. Jadi ini PR terbesar untuk Bitcoin. Close di atas MA20, kalau bisa close di atas 62.000. Dan kalau kita lihat, ada yang mungkin bisa bertanya, aduh bro, kemarin gue nggak pasang buy limit 60.000 karena gue pikir nggak akan sampai ke situ lagi. Ya well, sekarang gitu ya. Kalau gue pribadi, jangan beli dulu sampai kau cuma nembus 20, apalagi kau cuma nembus 20 ya, jangan beli. Lebih baik lu pasang buy limit di daerah 59.600-an sampai 60.000 gitu. Kalau kena ya sudah rezeki lu, kalau nggak kena ya udah berarti belum rezeki. Harusnya kemarin pasangnya ya. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin, dan jangan lupa masih ada potensi bisa turun lebih dari 60.000. Next kemana supportnya bisa di 57.000 gitu. Jadi ya kalau buat kalian yang mungkin merasa, oh kayaknya Bitcoin masih bisa turun dulu nih ke bawah karena udah mau akhir bulan. Biasa kan option expiry date, biasanya dia ada koreksi di akhir bulan. Boleh aja lu pasang di 57.000. Ya, jadi kurang lebih itu untuk Bitcoin. Antara lu pasang di 60.000 US dollars atau lu pasang di 57.295-an ya. Dan untuk FTM, setelah berhari-hari dia new all time high, sepertinya dia sudah siap untuk koreksi ya. Kalau kita lihat sekilas dari bentuk candlenya, di mana wicknya cukup panjang, di tertingginya di 3 dolar lebih 47 sen. Luar biasa peningkatannya. Nah, sekarang pertanyaannya beli di mana, Bang? Seperti biasa kan, itu pertanyaan yang paling menarik, beli di mana? Untuk terdekat di EMA 20, tapi menurut gua pribadi, kalau lu beli di EMA 20 itu di 2 dolar 98 sen. Berarti ya masih sangat dekat dengan sini gitu ya. Menurut gua pribadi secara risk reward nggak terlalu bagus. Karena kalau kita lihat untuk dia, kalau lu berharap bisa mantul lagi, kita lihat Bollinger Band dia. Bollinger Band dia ini sudah kemarin aja close di luar dari Bollinger Band. In theory, Bollinger Band, kalau ini kan deviasi 2 nih, 95% harga itu tercontain di dalam si Bollinger Band ini gitu, di dalam si apa ya dibilangnya pita inilah gitu ya. Jadi secara teknikal menurut gua akan terjadi koreksi dulu. Jadi jangan, kalau gua pribadi gua nggak akan beli di pantulan 20 ya. Jadi kemungkinan besar lebih baik lu beli atau pasang buy limit di 2 dolar lebih 63 sen. Itu di mana di MA50 gitu. Dan kalau kita lihat di MA50 kan berarti 2 dolar lebih 60 sen lah ya kita buletin. Berarti secara overextension not that bad. Hanya sekitar berapa? Gak sampai 10% ya, 9 something lah. Atau lebih tepatnya coba kita naikin sedikit ya.
ya 10% lah ya kasarnya 10%. Which is not that bad ya. Jadi kalau gue pribadi begitu ya. Tapi buat kalian yang mungkin ngerasa enggak bro, gue yakin nih FTM masih bisa, mungkin bakal kayak Solana. Dan ya technically speaking bisa aja sih. Kayak dulu Solana waktu di sini ya. Waktu dia ngepump, dia cuma perlu pantulan EMA 20. Bisa technically. Tapi kalau gue pribadi ya, ini pandangan gue pribadi. Kayaknya dia akan bisa sampai ke 50-an. Gitu. Atau lebih tepatnya ke 2 dolar 60 sen something gitu ya. Jadi balik lagi kalau kalian mau buy di sini ini masuknya ke agresif sangat gitu ya kalau lu beli di pantulan EMA 20 sekarang. Tapi balik lagi, lu yang tahu gimana risk profile lu risk profile lu masing-masing. Jadi kalau gua pribadi di mungkin 2 dolar 63 sen, yang super agresif bisa di 2 dolar 98 sen. Jadi itu kurang lebih untuk FTM. Dan selanjutnya Helium, di mana akhirnya Helium berhasil breakout dan nembus dari resisten Fibo yang sudah menyebalkan nih cukup lama ya dari awal Oktober basically ya, dia terus menjadi resisten yang menyebalkan, terpantul lagi dan akhirnya Helium berhasil breakout dan menembus secara cleanly ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan semua orang, oke, udah breakout nih. Gimana nih bro? Kapan waktu belinya? Itu pertanyaan yang selalu paling asik kan. Kapan belinya nih ya? Nah, jadi kalau kita lihat sekarang Helium ini, menurut gua akan retest daerah sini. Dimana ya kalau kita lihat juga secara daily-nya ini sudah lumayan overextended ya dari EMA 20-nya. Ini kalau kita hitung 17%-an. Dibilang ekstrim buat altcoins, ya enggak sih, tapi lumayan 17%. Nah, kalau menurut gue pribadi, kemungkinan dia akan retest daerah sini, yaitu 23 dolar lebih 37 sen. Kenapa? Karena ya baik lagi seperti yang gue bilang ya, biasa kalau dia tembus satu resisten dengan cukup kuat momentumnya, biasanya dia akan menjadi support. Dan kita butuh retest biasanya. Karena apa? Karena dia overextended juga di daily. Jadi kalau buat kalian yang ingin cepat-cepat masuk Helium, bisa saja secepat mungkin itu masuk di daerah sini. Di 23 dolar lebih 39 sen. Tapi mungkin buat kalian yang lebih konservatif, bisa tunggu confluence dari EMA 20. Bagus-bagusnya di sini konsolidasi lama, EMA 20-nya mendekat, dia turun, baru lanjut beli. Atau gini deh, kita gambar ya. Harganya ya kita berharap bisa daerah-daerah sini saja. Terus MA 20-nya di sini naik, yang warna hijau ya, nanti gua ubah warnanya. Ubah jadi hijau nih. Oke, dia naik dan nanti harganya akan turun ke sini terpantul dengan confluence 2, yaitu apa? Si support Fibo, ya kita berharap dia akan menjadi support atau juga dengan bersamaan EMA 20 gitu. Itu untuk lebih konservatif. Jadi sebenarnya kalau untuk yang lebih konservatif ya harganya masih belum fix ya. Karena masih nunggu si MA 20-nya naik begitu. Jadi intinya untuk yang lebih konservatif bisa tunggu MA 20 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Helium. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai Solana. Dimana kalau kita lihat akhirnya setelah berapa hari nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari berturut-turut bullish candle. Bahkan berapa hari nih? 1, 2, 3. 3 hari basically dia di luar terus Bollinger Band. Akhirnya dia kembali lagi turun dan masuk ke Bollinger Band. Nah jadi seperti yang gue bilang ya. Bollinger Band ini dengan deviasi 2 ya. Ini gue deviasi 2. Itu 90-95% harga akan di dalam Bollinger Band atau di dalam si pita ini yang warna abu ya. Nah, jadi kalau kita lihat akhirnya dia kembali lagi masuk ke dalam si pita. Tuh, ya. Jadi sekarang pertanyaannya mungkin, oke bro, koreksinya bisa sampai sedalam apa? Ya kalau kita lihat di daily, ya ini overextensionnya not bad sih harusnya ya, sekitar ya 18%, ya lumayan sih sebenarnya ya. 18% lumayan besar. Jadi kalau kalian misalnya ambil posisi di daerah sini, ya kalau kita lihat ya di 4 hourly-nya, kalian misalnya ngambil biasa kan pantulan 20 atau tembus lagi 20. Berarti kalian harus siap dengan kemungkinan drawdown sampai belasan persen, nyaris 20%. Gitu ya. Mungkin buat yang agresif berpikir tenang bro, gue udah biasa drawdown belasan persen, puluhan persen itu normal. Ya kalau kalian merasa itu santai saja ya sudah. Kalian bisa beli apabila nanti berarti jam 3 sore nih ya. Jam 3 sore apabila dia berhasil close di atas EMA 20 yang ada di 203 dolar. Ingat ya, close, jangan pasang buy limit, close. Jadi seperti ini, harus tembus dan close di atas. Itu untuk yang lebih agresif. Buat yang lebih konservatif, mungkin sebenarnya ada dua nih. Antara lu mungkin bisa di EMA 50 di sini, atau buat lu yang berpikir bahwa
200 ini sudah menjadi support untuk Solana. Karena biasanya angka-angka bulat gitu ya, 200, 100 itu biasanya menjadi support psikologis. Jadi lo bisa antara dua itu. Mungkin gini lebih tepatnya ya. Kalau lo pasang di $200, lo masuknya ke medium, ya, medium risk lah gitu. Kalau lo pasang di $190, mungkin lebih masuknya ke konservatif. Jadi ya kalian coba telaah sendiri apakah kalian lebih agresif, medium, atau mungkin lebih konservatif. Jadi sesuaikan dengan itu. Oke, dan untuk Avalanche, sepertinya Avalanche siap untuk koreksi ya. Dimana kita bisa lihat bahwa kemarin dia tertahan oleh upper Bollinger Band. Dimana di lusa atau kemarin lusa itu dia berset close di atas dari Bollinger Band dan kembali lagi masuk ke pita Bollinger Band. Jadi seperti yang gue bahas ya, dengan deviasi 2, 95 sampai 90% harga akan tercontain atau akan di dalam si pita yang warna abu ini. Jadi saat dia keluar, biasanya akan terjadi koreksi. Gitu ya. Jadi bisa saja lo berpikir bahwa oke, saat dia keluar ini bisa jadi salah satu cara kita untuk take profit. Dan itu menurut gue salah satu cara yang oke juga untuk take profit. Itu juga salah satu pertimbangan gue biasanya untuk take profit ya. Jadi kalau kita lihat pertanyaan paling klasik, bro, beli di mana? Oke, kita bahas ya. Paling cepat itu di MA20. Kalau menurut gue pribadi lebih baik jangan cuma pasang buy limit, tapi terjadi konfirmasi atau apa? Ada bullish candle di atas MA20. Dan kalau kita lihat sekarang sepertinya MA20 menjadi support ya. Sepertinya menjadi support cukup. Tapi di waktu bersamaan lu harus juga pertimbangkan kalau lu beli di daerah sini, berarti anggaplah ya $67. Itu berarti kalau kita lihat di daily-nya, overextension dengan M50 itu di sekitar 10%-an. Jadi kalau buat kalian yang merasa 10% kok sampai drawdown segitu santai, ya sudah, kalian boleh saja beli apabila terpantul di MA20. Tapi buat kalian yang lebih konservatif, mungkin akan kayaknya ada kemungkinan nih dia terpantulnya nggak di 20 nih. Karena kalau di daily-nya kita lihat di sini sepertinya siap untuk koreksi. Oke, kalau kalian berpikir seperti itu, ya bisa pasang di berapa? MA50 di $63 lebih 87 sen. Gitu. Nah, jadi ini lagi gue ingin mengingatkan lagi bahwa technical analysis ini bisa berbeda-beda setiap orang gitu ya. Mungkin yang lebih agresif berpikir cukup 20, lihat aja nih, strong kan 20, kayaknya nggak perlu deh sampai 50. Itu buat yang lebih agresif. Buat yang lebih konservatif mungkin berpikir bahwa lihat di daily-nya dia nggak bikin pola hammer, kemungkinan minimal bisa wick dulu sampai ke 50. Well, oke juga. Jadi, tidak ada yang 100% pasti setiap orang bisa melihat chart yang sama dengan analisa yang berbeda-beda. And that's the beauty of technical analysis. Makanya gue selalu kasih lihat, oke, lo lebih agresif seperti apa, lo lebih konservatif seperti apa. Dan nggak selalu yang agresif menang, nggak selalu juga yang konservatif kalah. Gitu. Jadi ya lo harus lihat sendiri dan lo pastikan sesuai dengan risk manage atau risk profile lo masing-masing. Gitu ya. Jadi gue ingatkan, sekali lagi untuk Avalanche buat kalian yang lebih agresif boleh beli apabila dia terpantul dengan MA20. Ingat ya, terpantul berarti close di atas MA20. Atau buat kalian yang lebih konservatif bisa pasang buy limit di daerah $63 atau ya kalau mau naikin sedikit $64. Jadi itu kurang lebih untuk AVAX. Dan selanjutnya Matic. Dimana kalau kita lihat Matic di daily, dia dalam beberapa hari terakhir ini menemukan momentum yang cukup kuat ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada resisten Fibo dan resisten Fibo ini resisten dari kita lihat ya ini dari swing high atau all time high sebelumnya ke swing low. Berarti ini apa? Ini major resisten atau resisten besar lah gitu kesannya ya. Dan biasanya kalau kita lihat ya di Ethereum, Cardano, dan lain-lain sebelumnya, si resisten Fibo seperti ini menjadi satu titik yang cukup kuat, resisten yang cukup kuat. Jadi ada possibility untuk Matic terkoreksi saat terkena daerah sini, yaitu di daerah $1.90. Jadi kalau gue pribadi sih, gue akan tunggu dulu sampai reaksi dia gimana dengan si resisten Fibo ini. Nah, tapi buat kalian yang mungkin lebih cenderung agresif, ya bisa saja kalian tambah di pantulan MA20 di 4 hourly chart, yaitu di $1 lebih 68 sen. Tapi kalau gue pribadi, ini pandangan gue ya, dari beberapa resisten yang mirip seperti ini di aset-aset lain, biasanya dia akan koreksi dulu kati MA20 di daily. Kenapa? Karena dia butuh support yang lebih kuat biasanya ya. Sama seperti ini, contohnya seperti helium nih ya. Dimana kalau kita lihat ya kan, ya setengah mati dia, setengah mati. Akhirnya dia menemukan support di mana? MA20 di daily.
Jadi ada kemungkinan ya, bisa saja dia seperti ini gitu, nembus ke sini tapi akan ujung-ujungnya harus mencari support di daily dulu. Ya, jadi kurang lebih ini untuk Matic. Ada kemungkinan dia akan bermain seperti helium gitu ya. Dan kalau seperti itu ya berarti lebih baik kita beli ya daerah saat dia sudah semakin dekat dengan EMA 20 gitu. Jadi kurang lebih itu untuk Matic. Lebih ke wait and see dan lihat gimana dia berinteraksi dengan si resisten Pibo. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.